Udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Prosedur Permintaan Darah. Next. Untuk anggota kelompoknya yang pertama ada Suci Muslihatun Nur Rahman dengan NIM akhir 56, Alifia Salsabila Hansa Putri dengan NIM akhir 57, ada Adinda Aulia Nur Aini NIM akhir 59, Ananda Sukmarianti NIM akhir 62, Amelia Dewi Anggraini NIM akhir 63, Casan Triono Aji NIM akhir 64, Raisa Pradipta Maheswari NIM akhir 65, Puspa Suryaning Tias NIM akhir 66, Sofiana Wibowo NIM akhir 67, Nadila Afafailin Nur NIM akhir 68, Ahdan Rehan Hermawan NIM akhir 69, lalu yang terakhir ada Hanum Salsabila Oktavianti dengan NIM akhir 70. Next. Yang pertama kita masuk ke definisi darah. Menurut Guiton dan Hall tahun 2021, darah merupakan komponen biologis esensial yang berperan dalam transportasi zat, keseimbangan hemostasis, serta perlindungan tubuh dari infeksi. Lalu menurut Hofbrand dan Moss tahun 2019, darah terdiri dari bagian seluler, yaitu ada eritrosit, leukosit, dan trombosit, dan juga plasma yang mengandung air, protein, elektrolit, dan hormon. Menurut Janeway et al. Tahun 2019, eritrosit tugasnya mengangkut oksigen menggunakan hemoglobin, sementara leukosit berfungsi dalam sistem imun dengan berbagai jenisnya seperti neutrofil dan limfosit. Next. Lalu selanjutnya ada trombosit, yaitu berperan dalam proses koagulasi dengan membentuk sumbatan pada luka. Lalu menurut Schemer dan Lazarus tahun 2018, plasma darah mendukung keseimbangan cairan dan transportasi zat penting bagi tubuh. Selain itu, darah berperan dalam regulasi suhu tubuh, keseimbangan asam basa, serta proses hematopoiesis yang terus memperbarui sel darah. Pemeriksaan darah menjadi metode diagnostik utama dalam dunia medis untuk mendeteksi berbagai penyakit. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian terus dilakukan untuk meningkatkan terapi berbasis darah serta inovasi seperti darah buatan. Karakteristik darah. Darah memiliki karakteristik utama yang meliputi warna, viskositas, pH, volume, dan komposisinya. Untuk warna, darah arteri berwarna merah cerah karena mengandung lebih banyak oksigen. Sedangkan darah vena berwarna merah tua atau gelap karena kadar oksigennya lebih rendah. Viskositas. Viskositas darah lebih tinggi dibandingkan air, berkisar antara 1,048 hingga 1,066. Darah bersifat sedikit basa dengan pH antara 7,35 hingga 7,45. Volume darah pada orang dewasa sekitar 70 sampai 55 mili per kilogram berat badan atau sekitar 4 sampai 5 liter. Komposisi darah terdiri dari dua komponen utama yaitu plasma darah 55% dan sel darah atau putih darah 45%. Struktur sel darah. Eritrosit mengandung hemoglobin untuk mengangkut oksigen. Leukosit dibagi menjadi granulosit dan agranulosit. Trombosit berperan dalam pembukuan darah. Fungsi darah mengangkut oksigen dan nutrisi ke jaringan, membuang zat sisa metabolisme, mengedarkan hormon dan enzim,
mengatur keseimbangan cairan pH dan suhu tubuh, melindungi tubuh dari infeksi, dan membantu proses pembekuan darah. Selanjutnya, definisi prosedur permintaan darah. Prosedur permintaan darah dimulai dengan identifikasi kebutuhan berdasarkan kondisi medis pasien, seperti anemia berat, perdarahan akibat trauma, atau gangguan pembekuan darah seperti hemofili. Dokter yang menangani pasien menentukan jenis dan jumlah darah yang dibutuhkan. Kemudian, tenaga medis mengajukan permintaan ke bank darah dan mengambil sampel pasien untuk pemeriksaan golongan darah serta uji kecocokan guna mencegah reaksi transfusi yang berbahaya. Setelah sampel diterima, bank darah melakukan serangkaian uji kompatibilitas termasuk pemeriksaan golongan ABO, resus, uji silang, serta screening antibodi untuk mendeteksi kemungkinan reaksi imunologis yang dapat membahayakan pasien. Jika darah yang tersedia sesuai, unit darah disiapkan dengan penyimpanan yang optimal, misalnya sel darah merah pada suhu 1-6 derajat Celcius selama 42 hari, sedangkan trombosit harus disimpan pada suhu kamar dengan agitasi konstan untuk menjaga stabilitasnya. Transportasi darah dilakukan menggunakan wadah khusus yang mempertahankan suhu dan mencegah kontaminasi selama perjalanan. Sebelum transfusi diberikan, tenaga medis wajib melakukan verifikasi ulang terhadap identitas pasien, golongan darah, serta hasil uji kecocokan untuk memastikan keamanan. Selama transfusi, pasien dipantau untuk mendeteksi reaksi yang mungkin terjadi seperti demam, alergi, atau komplikasi serius akibat inkompatibilitas darah. Setelah transfusi selesai, pencatatan dan pelaporan dilakukan guna memastikan akurasi data serta mendukung evaluasi sistem transfusi darah. Prosedur permintaan darah harus mengikuti standar keamanan yang ditetapkan oleh WHO dan AABB, termasuk regulasi terkait seleksi donor, pengujian laboratorium, serta sistem distribusi darah yang efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, koordinasi yang baik antar tenaga medis, bank darah, dan sistem logistik sangat penting untuk memastikan keselamatan pasien dan ketersediaan darah yang memadai. Permintaan darah adalah proses pemenuhan kebutuhan darah berdasarkan golongan ABO, resus, dan komponen darah untuk transfusi pasien. UDD harus menyediakan darah yang cukup, aman, dan berkualitas, termasuk menangani permintaan darah langka atau keadaan darurat dengan mencarikan darah dari UDD lain jika stok kosong. Proses permintaan dilakukan dengan formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh DPCP serta disertai sampel pasien. Permintaan rutin diajukan maksimal 3 hari sebelum transfusi, sementara permintaan darurat memerlukan formulir khusus. Menurut PMK nomor 19 tahun 2015, formulir permintaan darah harus mencantumkan identitas pasien, diagnosis, indikasi transfusi, riwayat transfusi, jenis dan volume darah yang diminta, serta tanda tangan DPCP dan petugas pengambil sampel. Setelah formulir dan sampel diterima, petugas PDRS atau UDD melakukan pengecekan identitas pasien, kondisi sampel, kelengkapan formulir, serta kesesuaian usia dan volume sampel darah. Jika tidak memenuhi persyaratan, sampel atau formulir harus diperbaiki. Darah yang sesuai akan dipersiapkan berdasarkan golongan ABO resus dan jenis komponen darah yang diminta. Kemudian dilakukan uji pratransfusi untuk memastikan kecocokan sebelum diberikan kepada pasien. Selanjutnya ada macam-macam prosedur permintaan darah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan darah. Langkah pertama dalam prosedur permintaan darah adalah mengidentifikasi kebutuhan transfusi darah berdasarkan kondisi medis pasien. Yang kedua, pengajuan permintaan ke bank darah. Setelah kebutuhan darah teridentifikasi, dokter atau tenaga medis mengajukan permintaan resmi ke bank darah. Ketiga, pemeriksaan dan penyaringan darah. Uji golongan darah dan resus untuk memastikan kesesuaian dengan pasien. Uji silang untuk menghindari reaksi transfusi yang berbahaya. Next. Yang keempat, penyimpanan dan distribusi darah. Sel darah merah disimpan pada suhu 1-6 derajat Celcius hingga 42 hari. Plasma beku disimpan pada suhu 30 derajat Celcius atau lebih rendah dan dapat bertahan hingga 1 tahun. Trombosit disimpan pada suhu kamar dengan pencocokan terus-menerus dan memiliki masa simpan yang lebih pendek yaitu 5-7 hari. Yang kelima, administrasi dan pencatatan. Proses permintaan darah juga mencakup administrasi yang pencatatan yang ketat untuk memastikan akurasi dan keterlusuran darah yang digunakan. Next. Macam-macam prosedur permintaan darah menurut peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah. Yang pertama, tanggal permintaan darah dan tanggal rencana transfusi. Yang kedua, identitas pasien terdiri dari nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medis, jenis kelamin. Yang ketiga, ruang perawatan, 4 diagnosis klinis pasien, 5 indikasi transfusi, 6 jenis permintaan,
7. Kadar hemoglobin atau trombosit pasien, 8. Golongan darah pasien, 9. Keberadaan setiap antibodi, 10. Riwayat transfusi sebelumnya, 11. Riwayat reaksi transfusi, 12. Jumlah, jenis, dan volume komponen darah yang diminta, 13. Nama dan tanda tangan dokter penanggung jawab pasien. Selanjutnya ada fungsi prosedur permintaan darah. Dalam konteks medis, fungsi utama dari prosedur permintaan darah adalah memastikan bahwa pasien yang memerlukan transfusi darah mendapatkan darah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Transfusi darah tidak hanya berguna dalam kondisi darurat, tetapi juga dalam berbagai perawatan medis seperti operasi besar, pengobatan anemia kronis, penyakit hematologi, dan terapi bagi pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Kemudian, untuk pengelolaan stok darah menjadi salah satu aspek krusial dalam prosedur ini, di mana rumah sakit harus memiliki sistem yang dapat memantau jumlah darah yang tersedia dan mengajukan permintaan kepada bank darah dengan perencanaan yang baik. Negara-negara dengan sistem kesehatan yang berkembang seringkali menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan darah yang terus meningkat akibat pertumbuhan populasi dan meningkatnya jumlah pasien dengan kondisi medis kronis. Oleh karena itu, sistem permintaan darah harus dirancang untuk dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah serta mampu menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam atau pandemi, di mana permintaan darah dapat meningkat secara tiba-tiba. Next. Kemudian ada studi kasus. Kasus yang pertama itu kosongnya stok darah plasma di PMI Samarinda. Stok darah plasma konvalesen di PMI Samarinda kosong akibat tingginya permintaan yang dipicu oleh meningkatnya kasus COVID-19. Hal ini menyebabkan 23 pasien harus menunggu antrian pendonor dengan golongan darah B, menjadi yang paling banyak dibutuhkan. Kekosongan stok plasma konvalesen ini berlangsung lebih dari seminggu, disebabkan oleh sulitnya menemukan penyintas COVID-19 yang memenuhi syarat pendonor, serta kendala teknis seperti gangguan alat pemrosesan darah dan keterbatasan kantong darah. Next. Kemudian untuk solusinya itu, untuk mengatasi masalah ini, PMI Samarinda berkolaborasi dengan pemerintah kota dan rumah ulin Arya dalam gerakan pahlawan plasma untuk meningkatkan jumlah pendonor. Selain itu, mereka juga mengajak penyintas COVID-19 yang sudah sembuh untuk mendonorkan plasma mereka. Solusi lain yang disarankan termasuk menggandeng influencer untuk kampanye donor plasma, memperbaiki alat pemrosesan darah, meningkatkan ketersediaan kantong. Selanjutnya untuk studi kasus kedua, penyakit anemia merebak, stok darah menipis, RSUD Dr. Suroto terpaksa cari di Kota Tangga. Situasi yang terjadi di Kabupaten Ngawi adalah meningkatnya kasus penyakit anemia pada bulan Februari tahun 2024 yang mempengaruhi permintaan darah di PMI Ngawi, terutama untuk golongan darah O, yang menyebabkan stok darah menjadi kritis. Hal ini menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi kekurangan stok darah akibat wabah penyakit yang tak terduga. Next. Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini antara lain adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya donor darah secara berkala, serta mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dari donor darah. Selain itu, pengelolaan darah yang baik, penyimpanan darah pada suhu yang tepat, dan penggunaan mobile unit untuk penjemputan donor dapat membantu mengurangi kekurangan darah. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah di masa mendatang, terutama di daerah yang rawan wabah penyakit. Next. Untuk latar belakang, yaitu manajemen permintaan darah dan stok darah di PMI Kota Pontianak masih kurang optimal. Kemudian perlunya sistem informasi yang dapat membantu dalam pencatatan dan pengelolaan permintaan darah secara lebih efisien. Dan sistem yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan donor darah. Next. Tujuannya yaitu untuk memudahkan pengurus PMI dalam manajemen permintaan dan stok darah,
meningkatkan efisiensi pelayanan donor darah di PMI Kota Pontianak, memberikan informasi ketersediaan darah secara cepat dan akurat. Untuk metode pengumpulan data, analisis sistem yang berjalan, perancangan model sistem informasi, pengujian dan evaluasi terhadap sistem yang dikembangkan. Next. Hasilnya, sistem informasi berbasis website berhasil dikembangkan. Website dapat diakses oleh admin PMI, admin rumah sakit, dokter, dan pendonor. Fitur utamanya ada admin rumah sakit mengelola data pasien dan permintaan darah. B. Admin PMI memantau dan mengelola stok darah. C. Sistem darah mengirimkan notifikasi mengenai kekurangan stok darah dan donor yang telah memasuki waktu donor kembali. Untuk kelebihan, informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat, pengiriman data mengenai ketersediaan dan kekurangan stok darah sudah berjalan dengan baik, tampilan dan menu pada website cukup baik. Yang berikutnya ada kekurangannya, yaitu hanya pendonor yang bisa mengakses, masyarakat umum tidak memiliki akses. Yang kedua, jangkauan penggunaan website masih terbatas pada PMI Kota Pontianak, dan notifikasi hanya melalui email, belum menggunakan WhatsApp. Next. Kesimpulannya, sistem informasi ini telah berhasil diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi PMI, rumah sakit, dan pendonor. Jurnal tidak memberikan gambaran lengkap tentang tampilan website. Sasaran penelitian kurang dijelaskan dengan jelas dalam jurnal. Pembahasan tidak terlalu mendetail terkait rumusan masalah. Secara keseluruhan, jurnal ini cukup baik dalam menjelaskan sistem informasi yang dikelola. Ada saran dari jurnal ini untuk mengurangi untuk mengembangkan akses bagi masyarakat agar dapat melihat ketersediaan darah, kemudian memperluas implementasi sistem ke PMI dan rumah sakit lain di sekitarnya, kemudian untuk menambahkan fitur notifikasi melalui WhatsApp untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Next. Kemudian selanjutnya ada soal pilihan ganda, ada 5, yaitu untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan prosedur permintaan darah, kemudian yang kedua ada jenis darah yang paling sering diminta untuk transfusi darah. Lanjut. Yang ketiga ada apa fungsi utama dari plasma darah, kemudian yang keempat, siapa yang biasanya bertanggung jawab mengisi formulir permintaan darah. Lanjut. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan sebelum darah diberikan ke pasien. Lanjut. Nah, untuk soal esai itu ada 3, yaitu yang pertama itu jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan prosedur permintaan darah, kemudian sebutkan 3 jenis komponen darah dan fungsinya. Untuk yang terakhir, mengapa penting untuk memeriksa kecocokan darah sebelum transfusi. Lanjut. Kemudian terdapat kunci jawaban dari pilihan ganda nomor 1 yaitu B, nomor 2D, nomor 3C, nomor 4B, nomor 5B. Kemudian jawaban dari esai yang pertama, prosedur permintaan darah adalah proses meminta darah atau komponen darah dari bank darah untuk diberikan kepada pasien yang membutuhkan transfusi. Proses ini melibatkan pengisian formulir permintaan oleh dokter, pemeriksaan kecocokan darah, dan penyerahan darah ke pihak rumah sakit. Next. Jawaban dari nomor 2 yaitu yang pertama, sel darah merah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Plasma darah mengandung protein, nutrisi, dan hormon yang penting untuk tubuh. Trombosit membantu proses pembekuan darah untuk menghentikan perdarahan. Kemudian jawaban dari nomor 3 yaitu pemeriksaan kecocokan darah penting untuk mencegah reaksi transfusi yang berbahaya, seperti alergi atau penolakan tubuh terhadap darah donor. Jika darah tidak cocok, sistem kekebalan tubuh pasien bisa menyerang sel darah donor yang dapat mengancam nyawa. Next. Baik, di sini ada kesimpulan. Prosedur permintaan darah merupakan serangkaian langkah sistematis dan kompleks yang krusial dalam memperoleh darah yang aman dan sesuai oleh transfusi pasien. Proses ini diawali dengan identifikasi kebutuhan darah yang akurat berdasarkan kondisi medis pasien, seperti anemia berat, kehilangan darah akibat trauma, atau gangguan pembukuan darah. Selanjutnya, sampel darah pasien diambil untuk menjalani serangkaian pengujian, termasuk penentuan golongan darah ABO dan resus, uji silang, dan screening antibodi. Pengujian ini penting untuk memastikan
kompatibilitas antara darah donor dan penerima, sehingga mencegah reaksi transfusi yang berpotensi mengancam nyawa. Proses transportasi darah dari bank darah ke fasilitas kesehatan juga merupakan bagian penting dari prosedur ini, yang harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan suhu dan kondisi penyimpanan tetap dijaga. Setibanya di fasilitas kesehatan, tenaga medis melakukan verifikasi akhir termasuk pengecekan ulang identifikasi pasien, golongan darah, dan hasil uji kecocokan. Sebelum transfusi dilakukan di bawah pengawasan ketat untuk mendeteksi reaksi transfusi yang mungkin terjadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi